¿Dónde está la niña? So this is how you interrogate. I don't care. Cabrón. ¿Dónde está la niña? Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang hamil, yang sedang diinterogasi oleh seorang agen FBI bernama William, dan satu orang rekannya. Diberitahu kalau wanita ini bernama Jennifer, dan ia bekerja dengan dua orang mafia paling berbahaya, yang bernama Hector Alvarez dan Adrian Lovell. Dalam interogasi itu Jennifer setuju untuk bekerja sama dengan FBI, dan ia akan memberikan informasi terkait penjualan senjata ilegal, yang dijalankan oleh kedua mafia tersebut. Bahkan di sini Jennifer juga membuat sebuah pengakuan, kalau dirinya sempat memiliki hubungan khusus dengan kedua mafia tersebut. Namun tak lama dan saat Jennifer akan memberikan kesaksian lebih lanjut, tiba-tiba akibat dari itu rekan William pun harus tewas, sementara William yang terluka ia segera diobati oleh Jennifer. Kemudian Jennifer membuat sebuah peledak, dan akan ia letakkan di depan pintu kamar mandi. Namun tak lama setelah itu datang seorang pria yang masuk, dan ternyata pria itu adalah Adrian. Di sini Adrian yang sempat terkejut karena melihat Jennifer sedang hamil besar, tanpa belas kasihan ia langsung menyayat perut Jennifer. Lalu tak lama dari itu bom yang dibuat Jennifer meledak, sehingga akibat dari ledakan itu membuat tubuh Adrian harus terbakar. Setelah kejadian itu Jennifer pun dibawa ke rumah sakit, dan ia juga telah melahirkan seorang anak perempuan dalam keadaan selamat. Lalu tak lama ia dihampiri oleh seorang agen bernama Milea, dan memberitahu Jennifer kalau 7 orang agen FBI tewas dalam kejadian tersebut. Namun anehnya mayat Adrian menghilang dari lokasi kejadian, sehingga kemungkinan besar kalau Adrian masih hidup, dan berhasil melarikan diri dari sana. Di sini Milea juga meminta Jennifer menandatangani surat peralihan hak asuh, karena Jennifer dan anaknya terpaksa harus dipisahkan, demi keamanan sampai FBI berhasil menangkap Adrian dan Hector. Sementara Jennifer yang mendengar itu tentu saja menjadi sangat hancur, namun mau tidak mau ia harus melakukannya demi keselamatan sang anak. Setelah itu Jennifer pun menemui William, yang ternyata berada satu rumah sakit dengannya, dan William masih hidup karena pertolongan pertama yang dilakukan oleh Jennifer. Di sini Jennifer mengatakan kalau ia akan setuju menandatangani surat peralihan hak asuh tersebut, namun dengan syarat putrinya harus diadopsi oleh keluarga baik-baik. Jennifer juga meminta William berjanji untuk mengabari terkait keadaan sang anak, setiap setahun sekali di saat hari ulang tahunnya. If there's trouble, you let me know. Setelah sedikit jak-jak Jennifer lantas pergi ke sebuah pulau terpencil, dan tidak lain untuk bersembunyi sekaligus untuk mengasingkan diri. Lalu sesampainya di pulau tersebut ia disambut oleh rekan lamanya yang bernama Jones, yang langsung mengantarkan Jennifer ke tempat persembunyiannya. It's good. 12 tahun kemudian ketika Jennifer hendak pulang dari perburuannya, terlihat Jones yang datang untuk memberikan surat, terkait putrinya yang diketahui bernama Zoe. Di sini Jennifer sedikit canggung kenapa surat tersebut tiba lebih awal, yang padahal hari ini bukanlah hari ulang tahun Zoe. Namun ternyata surat itu dikirim langsung oleh agen William, yang mengajaknya untuk bertemu pada jam 5 pagi, di sebuah tempat pengiriman barang. Beberapa waktu kemudian Jennifer pun akhirnya bertemu dengan William, dan ia langsung bertanya apakah putrinya sedang dalam bahaya. Di sini William lantas mengatakan, kalau pasukan ITF baru saja menggerebek salah satu anak buah Hector di tempat penyimpanan senjata, dan yang mengejutkan mereka menemukan foto Zoe di tempat tersebut. Dan itu artinya, setelah 12 tahun lamanya Hector telah berhasil menemukan keberadaan Zoe, alias putri kandung Jennifer.
Setelah itu Jennifer pun mendatangi sekolah Zoe, untuk memantau sekaligus memastikan putrinya tersebut dalam keadaan aman. Di sini terlihat Jennifer yang hanya bisa menahan kesedihannya, mengingat setelah 12 tahun lamanya ia baru bisa melihat wajah sang putri. Namun tak lama Jennifer melihat sebuah mobil van merah yang tampak mencurigakan, beserta dengan seorang pria bertato dan Jennifer mengenalnya. Ternyata pria tersebut bernama Yanil, salah satu anak buah Hector yang datang bersama anggotanya, dan berniat ingin menculik Zoe. Namun Jennifer yang mengetahui itu tentu saja ia berusaha menggagalkannya, meskipun pada akhirnya Zoe berhasil dibawa oleh Yanil. Setelah itu salah satu anggota Yanil mendatangi ruang gedung tempat Jennifer berada, dan memancing Jennifer agar keluar dari persembunyiannya. Namun Jennifer yang memang bukan seorang wanita kaleng-kaleng, ia pun masuk ke sebuah mobil, dan inilah yang dilakukannya. Kemudian Jennifer dijemput oleh William, dan ia sangat kesal kepada FBI, yang seharusnya mengantisipasi kejadian ini sejak foto itu ditemukan. Sementara Jennifer merasa yakin kalau Hector sengaja menyulik Zoe, untuk memancing dirinya agar keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu di sini Jennifer berjanji kalau dia akan menghabisi Hector beserta para anak buahnya, dan setelah itu ia akan mengembalikan Zoe kepada orang tua asuhnya. Keesokan harinya Jennifer dan William pergi ke daerah Havana, Kuba, dan tidak lain untuk memulai misi pencarian Zoe. Lalu mereka pergi ke sebuah bar untuk mencari Yanil, dan tanpa diduga ternyata Yanil juga mendatangi bar itu. Pada akhirnya Jennifer yang gagah berhasil melumpuhkan Yanil, dan mereka langsung membawanya ke sebuah tempat untuk diinterogasi. So this is how you interrogate. I don't care. Cabrón. ¿Dónde está la niña? Di sini Yanil yang sudah tidak kuat karena terus dihajar oleh Jennifer, ia pun mengatakan kalau Zoe disekap di perkebunan Evila, namun dengan penjagaan yang super ketat. Lalu Jennifer yang menyadari kalau itu adalah sebuah perangkap, namun ia tak peduli dan akan tetap pergi ke sana demi Zoe sang putri. No se le va a olvidar. Tak lama ketika di penginapan dan saat Jennifer mengobati luka William, William bertanya kenapa Jennifer bisa terlibat dengan Hector dan juga Adrian. Lalu di sini Jennifer pun lantas menjawab, kalau semua itu berawal saat dirinya sedang menjalankan misi di Afghanistan. Di mana pada saat itu Jennifer yang merupakan tentara pasukan khusus, ia direkrut oleh atasannya yaitu Hector Alvarez, untuk bergabung dalam kelompok mafia yang dia bentuk di tengah misi mereka. Dan kelompok mafia ini menjalankan bisnis perdagangan senjata ilegal, dan Jennifer setuju untuk bergabung karena ia terlibat hubungan asmara dengan Adrian. Lalu Adrian memberikan misi pertama kepada Jennifer sebagai pembunuh bayaran, yaitu menjadi seorang sniper pelindung untuk rekan bisnisnya Hector Alvarez. Jennifer juga sempat terlibat hubungan asmara dengan Hector tanpa sepengetahuan Adrian, sampai akhirnya Jennifer pun hamil. Namun di suatu hari Jennifer yang mulai curiga kalau Adrian dan Hector sedang menyembunyikan sesuatu darinya, ia pun secara diam-diam memeriksa sebuah peti kemas, yang berisi senjata yang nantinya akan dikirim ke Rusia. Hingga setelah melihat itu akhirnya Jennifer mengetahui sebuah fakta, bahwa ternyata Adrian dan Hector tidak hanya menjalankan bisnis senjata ilegal, tetapi juga dengan bisnis perdagangan manusia. Dan karena hal itulah Jennifer yang masih memiliki hati nurani pun memutuskan untuk membuat penawaran dengan FBI, dengan imbalan keringanan hukuman dan perlindungan terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Pada malam harinya terlihat mereka yang sudah berada di perkebunan Evila, dan mengintai markas Hector untuk menyelamatkan Zoe. Pada akhirnya Jennifer berhasil menemukan Zoe yang dikurung di sebuah ruangan, dan ia segera membawanya keluar untuk menemui William.
Lalu setelah memastikan kalau Jennifer sudah benar-benar aman bersama William, ia lantas kembali ke dalam sampai akhirnya ia bertemu dengan Hector. Di sini terlihat Hector yang menyambut Jennifer dengan todongan senjata, dan mengungkapkan sakit hatinya terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Jennifer. Karena akibat dari semua itu kini bisnisnya dengan Adrian menjadi berantakan, dan bahkan dirinya sekarang telah menjadi buronan FBI. Hingga di suatu waktu dan ketika Hector terus menyudutkannya, Jennifer berhasil membalikkan keadaan dan langsung menghabisi Hector saat itu juga. Keesokan harinya mereka bertiga pun kembali ke Amerika, dan di sana terlihat Jennifer dan Zoe yang tidak berbicara sama sekali, layaknya seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Bahkan Jennifer juga merasa sedikit cemburu karena melihat kedekatan Zoe dengan William, yang padahal dirinya lah yang seharusnya seperti itu. Hingga di suatu waktu ketika Jennifer hendak pergi, terlihat Zoe yang memberanikan diri dengan bertanya, apakah Jennifer adalah ibunya. Lalu di sini Jennifer mengatakan kalau ia bukan ibunya, dan itu terpaksa Jennifer katakan karena tidak ingin mengacaukan masa remaja Zoe, yang kini sudah sangat bahagia. Namun ternyata Zoe sudah tahu kalau Jennifer adalah ibu kandungnya, dan ia sangat heran kenapa Jennifer tidak mengakuinya. Tak lama setelah itu saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai William ditabrak oleh mobil lain. Dan ternyata, itu adalah Adrian dan anak buahnya, yang secara langsung akan membawa kabur Zoe dari sana. Namun di saat yang bersamaan terlihat Jennifer yang gagah datang, dan ia sengaja mengikuti William dari belakang, untuk memastikan keadaan Zoe aman atau tidak. Hingga karena Adrian yang masih kesal dengan kekacauan yang telah dilakukan Jennifer, tanpa pikir panjang ia pun langsung menghabisi William. Namun untungnya Jennifer dengan cepat menyuruh Zoe melarikan diri, dan melempar sebuah korek api ke tangki mobil William yang bocor hingga meledak. Setelah itu Jennifer menghubungi ibu asuh Zoe, dan mengatakan kalau saat ini Zoe ada bersamanya, dan keadaannya baik-baik saja. Jennifer juga mengatakan kalau ia akan mengembalikan Zoe jika semuanya sudah aman, dan untuk sekarang ia akan membawa Zoe ke pulau persembunyiannya terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian terlihat Jennifer yang mengajari Zoe menyetir mobil dan berburu, agar Zoe bisa bertahan hidup ketika dalam keadaan yang sulit. Namun sikap Jennifer yang tegas dan keras membuat Zoe tidak betah, sehingga ia meminta untuk segera dipulangkan saja kepada orang tua asuhnya. Bahkan Zoe juga mendesak Jennifer untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa dirinya bisa diburu oleh orang-orang jahat seperti mereka. Namun di sini Jennifer menjawab kalau ia akan menceritakan semuanya nanti, dan saat ini yang paling penting bagaimana caranya agar Zoe bisa membela diri dari serangan musuh. Keesokan harinya ketika Zoe bermain-main dengan anak-anak serigala, salah satu dari anak serigala itu malah menggigit tangan Zoe. Saat itu juga Jennifer pun langsung membawa Zoe ke sebuah klinik, namun tanpa sepengetahuan Jennifer Zoe memberitahu nama aslinya kepada petugas tersebut. Dimana kalau itu mengakibatkan nama Zoe tercatat dalam komputer klinik, dan itu artinya saat ini musuh bisa melacaknya dengan mudah, melalui jaringan digital. Hingga saat itu juga Jennifer langsung menitipkan Zoe kepada Jones, karena ia sangat yakin kalau Adrian pasti akan datang ke pulau persembunyiannya itu. Bahkan ia juga menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Zoe, dan menyuruh Jones memberikannya ketika semuanya sudah selesai. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat Adrian beserta dengan para anak buahnya, yang baru saja tiba di pulau tersebut. Lalu Jones yang mengetahui hal itu ia pun segera melaporkannya kepada Jennifer, agar Jennifer mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mereka. Di waktu yang sama terlihat Zoe yang diam-diam mengambil sebuah surat, yang dititipkan oleh Jennifer kepada Jones lalu membacanya. Dan di dalam surat tersebut Jennifer mengakui kalau Zoe adalah anak kandungnya, dan menjelaskan panjang lebar alasan kenapa dirinya harus melakukan semua ini.
Bahkan Jennifer juga mengungkapkan kalau ia memang tidak pernah mengucapkan kasih sayang kepada Zoe, namun yang pasti dirinya rela mati untuk melindungi Zoe. Hingga setelah mengetahui semua itu akhirnya Zoe pun mengerti, lalu secara langsung pergi dari sana tanpa sepengetahuan Jones. Di sisi lain terlihat Jennifer yang sedang mempersiapkan persenjataannya, untuk mengantisipasi kedatangan Adrian dan para anak buahnya. Lalu tak lama dari itu Adrian dan para anak buahnya telah tiba, dan di sana ia menyadari kalau di sekelilingnya banyak jebakan peledak. She's got the woods mine. Setelah menghancurkan rumah Jennifer, Adrian menugaskan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Jennifer. Namun beruntung salah satu dari mereka berhasil dihabisi oleh Jennifer, dan ia langsung menyamar menjadi salah satu bagian dari anak buah Adrian. Di waktu yang sama terlihat mobil yang dikendarai Zoe malah tergelincir, hingga di saat itu juga anak buah Adrian berhasil menangkapnya. Sementara Jennifer yang melihat hal itu, ia pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Setelah itu Jennifer membawa Zoe naik ke sebuah pohon, lalu dengan paduan Zoe Jennifer berhasil menghabisi semua anak buah Adrian. Namun sialnya Adrian berhasil menargetkan senjatanya tepat ke arah kepala Zoe, lalu menyuruh Jennifer untuk segera turun, karena jika tidak ia tidak akan segan-segan untuk melepaskan tembakannya. Hingga dengan terpaksa Jennifer pun menuruti perintah Adrian, namun sebelum turun ia berpesan kepada Zoe, untuk segera berlari dan meminta pertolongan. All in good time. Setelah itu Zoe terus berusaha membidik Adrian dari kejauhan, namun di sana Adrian dan Jennifer malah bertarung, sehingga membuat Zoe kesulitan saat membidik. Pada akhirnya Zoe memutuskan untuk turun dari pohon tersebut, dan menembaknya dari arah dekat, namun tembakan Zoe malah mengenai Jennifer yang membuatnya tak sadarkan diri. Sementara Adrian yang melihat kesempatan itu langsung menangkap Zoe, lalu ia segera membawanya pergi dari sana. Namun Jennifer yang telah sadar mencoba untuk kembali bangkit, dan sambil menahan sakit ia berusaha menembak Adrian dari jauh. Pada akhirnya tembakan Jennifer pun tepat sasaran, sehingga membuat Adrian harus tewas seketika. Lalu tak lama terlihat Zoe yang berlari ke arah Jennifer, dan langsung memeluk sang ibu kandung untuk yang pertama kalinya. Beberapa minggu kemudian Jennifer pun mengantarkan Zoe kembali kepada ibu asuhnya, dan setelah itu ia langsung pergi meninggalkannya. Namun ternyata Jennifer memutuskan untuk tinggal di dekat kediaman Zoe, dan hal itu ia lakukan tidak lain untuk menjaga, agar Zoe alias putri semata wayangnya tetap aman. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.